Oke, baik. Eee, Lalu kita udah sama yang interpolasi ya, velocity dan interpolasi. Oke. Pertemuan minggu ini, eee, mmm, akan mengenai apa, seismic time time and depth migration dalam seismik ya, bukan migration apa, petroleum system, migration dalam seismic processing. Sesuai namanya ya, migration atau migrasi. Migrasi artinya, perpindahan gitu ya. Jadi, memindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain gitu ya. Jadi dalam hal ini, terutama untuk kasus-kasus kalau kita memiliki, eee, reflection yang dipping atau, lapisan miring, dan juga kalau kita punya, discontinuity di subsurface. Discontinuity ini biasanya akan menyebabkan efek-efek difraksi ya dari gelombang seismik. Nah, untuk mengoreksi ini biasanya dilakukan migrasi seismik ya. Satu lagi poin yang, cukup penting juga migrasi dilakukan untuk mengoreksi, efek dari, spherical spreading dari gelombang ya. Jadi makanya sebelum sebelum apa, sebelum migrasi biasanya koreksi-koreksi spherical spreading itu di-take out dulu ya, karena itu akan dikoreksi oleh si migrasinya. Oke, seperti seperti sudah kita ketahui ya, karena untuk migrasi adalah memindahkan proses perpindahan, berarti perpindahan data seismik eee, dari, eee, istilahnya, eee, posisi yang tidak sebenarnya ke posisi sebenarnya begitu ya. Karena seismik kita eee, seismik kita berupa, eee, gelombang, jadi ada efek-efek dari gelombang seperti akibat dari, bentuk-bentuk atau dari, struktur maupun dari, kondisi geologi di bawah permukaan. Nah, biasanya terutama untuk lapisan yang miring, koreksinya nanti biasanya dia akan menjadi ke arah up-dip gitu ya. Jadi kalau tadinya kita punya posisi di flank dari suatu struktur, setelah migrasi untuk posisi yang sama, dia akan berubah menjadi lebih ke arah up-dip atau mendekati ke arah crestal dari strukturnya. Eee, dan juga koreksinya biasanya ke arah upward atau ke arah ke arah shallower position ya, upward in time. Dan juga untuk menghilangkan difraksi jadi supaya kembali ke point of origin-nya, dan juga meningkatkan lateral resolusi ini, yang disebut oleh kalau di seismik, sampling arah lateral itu dia, menentukan besarnya Fresnel zone ya. Jadi, untuk meningkatkan resolusi lateral, migrasi ini bisa me mengurangi besaran dari Fresnel zone ini sendiri. Dan juga tujuannya dilakukan migration data seismik adalah untuk mendapatkan
velocity information yang lebih akurat ya. Dan juga untuk mendapatkan depth section kalau dilakukan depth migration ya. Tapi biasanya untuk depth migration kita lakukan lagi walaupun datanya sudah di PSDM atau sudah depth migration, biasanya untuk time to depth conversion kita lakukan lagi sendiri, tidak dari data PSDM ya, karena tujuannya beda biasanya. PSDM lebih ke arah imaging, structural imaging gitu ya, bukan untuk ke arah time depth conversion. Jadi biasanya walaupun kita sudah punya penampang depth atau depth section dari PSDM, biasanya untuk time depth conversion kita lakukan lagi menggunakan velocity yang ada. Oke. Nah, contoh gambar sederhana, misalkan kita memiliki reflektor yang miring seperti gambar ini ya, dan kita memiliki posisi di memiliki posisi di A prime ya, A aksen gitu ya, dan posisi di B aksen. Jadi kita punya posisi reflektor, dipping reflektor kita memiliki kemiringan sebesar theta ini ya, yang putus-putus ini. Itu sebelum migration. Tapi sebenarnya posisi ini tidak posisi sebenarnya karena dia false structure begitu ya. Karena begitu migration, setelah migration posisi di aksen ini akan dipindahkan sesuai velocity untuk migration gitu ya. Dia akan bergerak ke arah up dip, jadi ke arah mendekati ke arah puncak dari strukturnya. Jadi dia ke arah sini, dipindahkan ke posisi A double aksen ini ya. Sedangkan posisi B aksen ini dia akan dipindahkan oleh proses migrasi itu dipindahkan ke posisi B double aksen ini. Jadi semula yang eventnya terlihat memiliki kemiringan dengan theta derajat, sekarang sudutnya menjadi yang V ini ya, V derajat ini. Jadi terlihat sudutnya makin besar, berarti kemiringannya makin steep ya, makin curam. Dan kalau kita ukur panjang titik dari A aksen ke B aksen ini, dia lebih panjang dibanding A double aksen ke B double aksen, lebih pendek di sini. Jadi selain dia bergerak ke arah up dip atau ke arah makin curam, dia juga bergerak ke arah up dip atau mendekati puncak struktur gitu ya. Dan juga dia makin pendek biasanya, lebih pendek dibandingkan sebelum migration. Ini seperti gambaran yang sama, jadi seandainya kita punya penampang time sebelum migration, dia seperti ini dipping-nya, relatively landai dan lebih panjang gitu ya reflektornya, tapi setelah migration dipindahkan ke sini dia jadi lebih pendek dan lebih curam ya. Nah, jika kita memiliki kondisi geologi seperti terminasi akibat pinch out atau ada fault, biasanya ini akan menyebabkan efek yang namanya gelombang seismik itu terdifraksi begitu ya, karena ada ketidakmenerusan dari suatu reflektor, maka dia akan terdifraksi menimbulkan bentuk yang khas seperti ini ya.
bentuk hiperbolik atau parabolik seperti ini, dan dia biasanya di karena energinya akan dipantulkan ke segala arah ya, karena tidak ada lagi reflektor gitu. Tampilannya nanti seperti ini kurang lebih secara kartun. Nah, ini contohnya di seismik asli, data seismik asli. Pola difraksi terlihat bentuknya kas seperti ini ya, parabolik atau hiperbolik gitu ya. Itu menunjukkan adanya terminasi atau fault, atau baik akibat fault maupun akibat atau akibat kondisi geologi yang lain. Ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk menentukan secara kualitatif gitu ya, kalau velocity kita sudah tepat atau belum. Nah, ini contohnya, jadi seandainya velocity kita terlalu rendah, yang digunakan untuk proses seismik, migrasi seismik, biasanya diffraction-nya masih ada sisa-sisanya ini, tail diffraction tail ini, jadi berarti velocity-nya masih terlalu rendah gitu ya, kurang tinggi. Tapi kalau velocity kita terlalu tinggi untuk di migration, dia justru akan berubah menjadi over migrated, jadi melengkung ke atas begini nih. Ya, ini artinya velocity-nya terlalu tinggi ya. Contohnya untuk struktur-struktur yang khas, kalau di bawah permukaan kita memiliki struktur anticline seperti ini gitu ya. Di penampang seismik nanti terlihatnya akan seperti ini ya. Jadi dia crossing, ada reflektor yang horizontal, crossing oleh sebuah dome atau sebuah curving reflektor gitu, kemudian di crossing lagi. Jadi adanya crossing reflektor ini menyebabkan yang menunjukkan bahwa data itu belum dimigrasi atau migration yang belum optimum. Jadi contohnya ini, jadi di sini penampang sebelum migration, kita lihat ini ada reflektor yang horizontal, kemudian dipotong oleh suatu struktur anticline gitu ya. Kemudian ada lagi reflektor sini. Karena belum migration, dia lebih lebar ininya strukturnya ya. Bentukan strukturnya lebar, cukup lebar. Namun setelah migration, yang tadinya crossing ini dia jadi menyambung gitu ya, lebih menyambung dan terlihat strukturnya lebih kecil gitu dibanding secara areal luasannya dibanding yang di atas sebelum dimigrasi. Jadi hati-hati kalau menginterpretasikan di data yang belum dimigrasi, karena bisa menyebabkan salah perhitungan gitu ya. Kalau lihat bentukan gini terus nanti langsung diukur areanya, volumetriknya, padahal dia tidak sebesar itu. Nah, untuk struktur yang lain, kalau kita punya syncline, berarti nanti di dalam penampang seismik sebelum dimigrasi dia akan tampilannya seperti ini, seperti huruf X gitu ya, kalau saya bilang menyilang gini. Itu karena di posisi A dia pantulannya tiba di sini gitu ya. Kemudian di posisi G sama, di posisi B
Dia ada pantulan dari sini, tapi ada juga pantulan dari yang, sisi jauhnya. Jadi di B dia akan ada 2 pantulan gitu ya, di sini yang untuk posisi lebih dekat, sini dia pantulan dari sisi yang lebih jauh. Untuk C juga begitu, ada pantulan dari, eee, sisi yang lebih dekat dan dari sisi yang lebih jauh, maka dia punya juga reflection. Posisi D, dia justru ada 3 pantulan dari posisi kiri dan kanan yang sama-sama jaraknya, dan juga ada satu pantulan yang tegak lurus di posisi D, jadi dia makanya ada 3 sebenarnya, tapi karena kiri dan kanan ini dia sama, makanya dia jadi lebih besar gitu amplitudenya. Ini adalah pantulan yang tegak lurusnya. E dan F sebenarnya mirroring dari C dan D, jadi kita akan lihat kebalikan dari di C dan di B. Nah, ini contohnya di data seismiknya, kalau kita lihat bentukan saling menyilang seperti ini ya, seperti huruf X gitu ya, atau seperti kalau di orang sana bilangnya seperti pita, si kupu-kupu, tai gitu. Setelah migration dia menjadi bentukan sinuklin seperti ini. Nah, kalau kita punya fault, seperti kita ketahui, ini bidang patahannya, maka di ujung dari bidang patahan itu, si reflektornya dia berhenti tiba-tiba, maka gelombangnya akan terdistraksi, dia akan mempunyai, diffraction tail seperti ini ya, baik di footwall maupun di hanging wall-nya. Contohnya seperti ini, di sini dia berhenti, tapi terus ada diffraksi dari si seismiknya. Ini nggak begitu jelas ya, karena seismiknya juga seismik lama ini kayaknya. Jadi secara samplingnya juga nggak begitu bagus, tapi kita lihat ada pola, seperti pola diffracted. Di sini juga, di sini mungkin lebih jelas kelihatan ujung buntutnya dia di sini, dan begitu seterusnya. Jadi kita tahu kemungkinan tidak ada fault di sini. Nah, pentingnya velocity karena bisa digunakan untuk mengetahui apakah struktur yang kita dapatkan ini sudah tepat atau belum gitu ya, dengan migrasi ini. Jadi kalau kita memiliki stack section struktur yang lebih lebar seperti ini, namun setelah migration dia lebih kecil, ada kemungkinan dia benar gitu ya. Tapi kalau velocity kita tidak benar, akhirnya struktur setelah migrasi bisa jadi lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Bisa menyebabkan wrong estimate of hydrocarbon reserve ya, kalau dilakukan interpretasi dan dihitung resources maupun in place di struktur tersebut. Ada kemungkinan tidak tepat akibat uncertainty dari velocity. Nah, untuk syncline karena kebalikan dari anticline tadi, jadi kalau velocity-nya terlalu rendah akan under migrate, jadi biasanya masih ada crossing-nya ini di ujung. Nah, untuk fault, di ujung fault-nya dia akan ada diffraction, jadi kita tahu itu biasanya ada fault karena ada diffraction dari
terminasi reflektornya, dan kalau kita koreksi harusnya dia uh, tidak difraksinya hilang, dan bidang yang miring ini, bidang fault yang miring ini dia tergeser atau terpindahkan ke arah updip dan lebih pendek dan updip. Nah, kalau kita punya struktur atau bentukan yang aneh di seismik, misalnya glitch ini ya, atau spike, maka setelah migration dia akan jadi smile atau false response gitu ya, biasanya disebutnya. Ini makanya biasanya dalam processing harus di take out ini sebelum migration ya. Small spike atau glitch seperti ini di data harus dibuang dulu sebelum migration, karena begitu dia migration dia akan menyebar ke kiri dan kanan seperti ini, lebih sulit dihilang. Ini 2D ya, kalau 3D dia berarti berupa paraboloid gitu ya. Nah ini kita sudah tahu ya dari tadi awal-awal, kita perlu memindahkan posisi subsurface ke true position-nya ya, dilakukan migration. Dan juga kita perlu menghilangkan diffraksi akibat efek terminasi di subsurface. Nah ini macam-macamnya. Secara umum ada dua jenis ya, ada time dan depth gitu ya. Bedanya apa? Biasanya time migration ini hanya menghandle velocity variation arah vertikal gitu ya. Kalau kita memiliki velocity variation arah lateral, dia tidak terlalu bagus biasanya untuk handle time migration ini. Nah, biasanya kita perlu depth migration kalau kita memiliki velocity variasi yang cukup besar ke arah lateral. Makanya dan biasanya sekarang ini cukup standar lah ya untuk depth migration dilakukan. Kalau dulu mungkin karena resources komputer tidak begitu powerful, jadi mungkin agak jarang dilakukan depth migration, namun sekarang kayaknya sudah cukup standar depth migration SDM ya. Jenis-jenisnya ada bermacam-macam. Ada 3 tipe secara garis besar ya, yaitu diffraction summation. Nah, ini yang paling terkenal adalah Kirchhoff ya, metode Kirchhoff ini. Nah, ini diffraction summation berarti menjumlahkan diffraksi, kemudian melakukan koreksi amplitude dan phase. Namun secara popularitas sekarang mulai tidak populer gitu, karena dia menggunakan pendekatan ray tracing ya, atau high frequency approximation. Sekarang jadi orang lebih menggunakan pendekatan wave propagation, yaitu baik melalui finite difference ataupun Fourier metode Fourier ya. Jadi lebih ke arah wave field propagation gitu ya, menyelesaikan persamaan gelombang. Baik menggunakan finite difference dan juga bisa juga Fourier sebenarnya. Cuma Fourier yang awal-awal hanya untuk proses mapping aja ya, mapping domain.
Contohnya ini mungkin kita sudah waktu kita belajar mengenai finite difference, kita, mengetahui apa yang dimaksud exploding reflektor gitu ya. Jadi seolah-olah kita punya sumber gelombang di sepanjang reflektor ini dan dia, meledak, ditangkap di, receiver di permukaan. Padahal aslinya gelombangnya di atas gitu ya, gelombangnya di atas, dia melambat ke bawah baru dipantulkan, tapi, pantulannya itu kita seolah-olah kita memiliki, sumber gelombang di posisi reflektornya. Nah, kalau kita bisa mengukur si bentuk dari gelombang pada saat T sama dengan nol, jadi kita, propagate kalau kemarin kan kita propagate dari atas ini ke bawah ya. Nah, sekarang kita propagate tapi kebalikannya dari bawah ke atas, kita back propagate gitu ya, dan kita back propagate kita bisa ada, eee, dan kita bisa ukur pada saat dia posisi di T sama dengan nol, jadi posisi sumbernya belum meledak di reflektor ini, maka kita dapat mendapatkan gambaran dari si reflektor itu sendiri ya. Ini yang disebut apa, imaging principle. Jadi, intinya ada 2 ya, kita ekstrapolate wavefield-nya kembali, ke dalam depth, ke T sama dengan nol, ke dalam posisi si reflektornya itu, eee, dan, eee, prosesnya kita lakukan downward continuation. Continuation karena dari atas ke bawah gitu ya, backward propagation. Nah, ini kemarin kita sudah lihat ini pada saat finite difference, jadi, kita punya persamaan gelombang seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan baik, finite difference maupun, eee, metode transformasi ya. Integral method ini yang Kirchhoff itu ya. Ini finite difference biasanya dipakai kalau vertical velocity variation exists with lateral velocity variation. Integral method ini Kirchhoff, jadi dia integral berarti summation gitu ya. Transform method ini, ada beberapa macam, biasanya dalam domain Fk maupun Fx gitu ya. Contohnya phase shift dan seterusnya. Nah, ini contohnya dan perbandingan metodenya. Sekarang jarang sih ya orang pakai ini, apa, yang 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 metode transform ini, karena udah karena ini asumsinya biasanya velocity-nya tidak terlalu kompleks gitu ya. Jadi hanya variasi arah vertikal atau malah konstan velocity gitu. Eee, nah, jadi di antara 2 yang utama ya, biasanya ray base ini ada yang Kirchhoff ya, jadi menggunakan ray tracing, eee, atau, wave wave propagation seperti finite difference kemarin ya. Jadi mana mana yang perlu kita gunakan antara, eee, wave field continuation method, wave propagation gitu ya, atau ray tracing base. Nah, wave field continuation, biasanya, dia membuat source dan receive, eee, dia membuat apa
wave field sebagai fungsi dari depth dengan menyelesaikan persamaan gelombang ya. Nanti ini mungkin lebih jelasnya, nanti kita akan lebih banyak di temuan berikutnya ini. Kirchhoff migration sebenarnya dia high frequency approximation karena ray tracing. Ray tracing kan pendekatannya high frequency ya, high frequency approximation. Jika kita bandingkan antara Kirchhoff dengan wave propagation atau wave field continuation migration, sebenarnya lebih tepat secara teori lebih tepat yang wave field continuation ini ya. Tapi secara runtime dia lebih lama karena ya kayak kemarin kita run yang finite difference kan lebih lama ya dibanding kita run yang ray tracing ya. Itu kelebihan Kirchhoff karena dia lebih cepat karena dia hanya ray tracing saja. Namun untuk continuation secara teori dia lebih tepat karena dia menyelesaikan langsung persamaan gelombang. Dan juga wave propagation atau wave field continuation ini dia dapat mengatasi multi-pathing ya, atau multi-arrival. Jadi karena gelombang itu bisa kemana-mana, dia bisa memiliki multi-arrival. Beda dengan ray tracing kan kita runningnya satu ray gitu ya. Ray-nya tidak maksudnya kita tidak bisa multi pathing atau multi arrival karena kita single ray pendekatannya. Nah, karena keterbatasan ini maka waktu itu orang sempat menggunakan metode hybrid ya, gabungan antara ray tracing dan wave propagation. Ini terkenal dengan, kalau kalian pernah dengar namanya beam migration, ini sebenarnya adalah kombinasi antara wave propagation dan ray based atau ray tracing. Nah, ini contohnya, jadi untuk satu single ray tracing, kalau kita ray tracing dari sini, posisi ini kan hanya yang garis hitam ini ya, kalau kita ray tracing kemarin ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan finite difference atau wave propagation, dia tuh akan bentuk gelombang seperti ini. Yang ini tapi dia lebih panjang gitu ya, bentuk wave front gini ya. Kalau kita kemarin ingat ya. Nah, ocean beam atau beam migration, dia tidak hanya menggunakan satu ray ini, tapi dia menggunakan serangkaian wave field dalam tanda kutip gitu ya, karena wave-nya hanya di sekitaran dari si ray tracing ini. Nah, ini contohnya ini dari papernya orang CGG ini. Jadi kalau kita lakukan depth migration menggunakan Kirchhoff, hasilnya adalah di yang gambar kiri. Tapi kalau kita lakukan migration menggunakan beam migration, hasilnya yang di kanan. Kita lihat di sini lebih jelas gitu ya, fault dan fracture di dalam basement ini. Hanya ini basementnya gitu. Jadi di dalam basementnya dia lebih jelas karena yaitu tadi karena beam atau wave field continuation migration, dia dapat menghandle multipathing gitu ya. Jadi karena ada fault ini, dia sinarnya nggak sesimpel kalau kita ray tracing biasa, jadi bisa ada multipath yang itu hanya bisa ditangkap oleh si beam migration maupun wave field
continuation migration. Tidak bisa ditangkap oleh GitHub yang hanya menggunakan pendekatan high frequency. Sekarang time atau depth biasanya sekarang udah lebih sering run depth migration aja. Dulu orang masih pilih-pilih karena masih sangat mahal nih untuk running depth migration. Jadi mungkin ini udah nggak begitu concern lagi sekarang. Cuma memang biasanya kita kan pengennya dapat depth section ya. Kelebihannya kalau kita lakukan time migration dia lebih cepat dan lebih mudah kalau kita mau membandingkan dengan penampang sebelum migration karena sama-sama di time ya. Namun kalau kita memiliki velocity variation arah lateral ya, tidak biasanya depth migration diperlukan ya. Karena untuk kasus-kasus seperti itu biasanya hanya depth migration yang bisa mengoreksi gitu ya. Bahkan tidak perlu secara struktur nggak perlu kompleks sebenarnya, tapi secara velocity kita cukup kompleks. Apa yang dimaksud nanti mungkin lebih jelas ada di gambar belakang ya. Kita skip aja. Jadi contohnya di sini. Jadi yang dimaksud oleh kompleks velocity, kita secara struktur itu tidak harus kompleks, tapi secara velocity mungkin kita kompleks. Jadi contohnya yang di kiri atas ini, kita punya struktur yang simple, hampir layer cake gitu ya, dan simple velocity, maksudnya dari shallow ke deep velocity-nya selalu bertambah besar gitu. Di sini kita cukup menggunakan time migration sebenarnya. Namun kalau kita punya velocity struktur yang relatif simple seperti di gambar kiri bawah, tapi secara velocity kita tidak simple. Secara velocity dia ada velocity ada inverse velocity gitu ya, atau low velocity zone gitu di tengah-tengah, maka kita tidak cukup dengan time migration, biasanya harus menggunakan depth migration karena velocity-nya kompleks, tidak secara vertikal dia tidak selalu membesar gitu. Begitu juga kalau kita punya fault gitu, single fault gitu, kan strukturnya nggak begitu kompleks ya. Satu single fault major tapi throw-nya besar. Throw-nya besar menyebabkan perbedaan velocity antara foot wall dengan hanging wall-nya itu dia sangat kontras, sangat besar. Nah, itu kita juga perlu depth migration di situ. Jadi tidak cukup dengan time migration. Apalagi kalau kita memiliki struktur yang kompleks, tidak hanya fault tapi juga ada tidak faulted juga, tapi juga terangkat atau tererosi dan segala macam. Nah, itu berarti kita perlu depth migration. Ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya fault di sini, kalau kita lakukan time migration, biasanya di area di bawah fault itu kita tidak punya image yang bagus ya, nggak jelas biasanya, ini rusak gitu ya. Dan juga biasanya strukturnya nggak benar karena
efek fold shadow ini, jadi bagian di bawah fold ini. Jadi gitu, kayak ada pembatas gitu ya, ini bagian dari sini ke kanan itu bagus, tapi dari sini ke kiri jelek gitu, nggak jelek. Nah, ada efek fold shadow ini dan juga kita lihat bisa jadi ini kayak ini kayak turun ke bawah gitu ya. Dari sini terus turun, dari sini terus ini bisa turun atau bisa naik gitu ya. Itu karena efek fold shadow. Tapi setelah kalau kita lakukan PSDM, ternyata terlihat strukturnya ke arah fold ini ya dia terus saja gitu, naik aja terus nggak turun sebenarnya. Jadi dia tetap aja terus naik gitu ya, terus naik. Terus dan di sini, eee, image-nya lebih baik dibanding di sini ya, yang unchanged sih. Jadi, depth migration mengoreksi efek dari fold shadow di sini. Kalau juga di sini kalau kita memiliki efek apa, di shallow, eee, efek di shallow akibat, shallow geology gitu ya, either ada shallow gas atau apa, atau carbonates di shallow-nya, menyebabkan efek-efek reflektor di bawahnya, di sini contohnya ketarik ya, jadi ada pull up effect di bawahnya, jadi kita tidak bisa, lakukan time migration, tapi perlu depth migration untuk mengoreksinya. Eee, ya, cuma untuk PSDM biasanya kita perlu velocity model yang akurat ya. Akurat velocity model yang akurat ini biasanya dilakukan menggunakan proses yang iteratif ya. Iteratif itu bisa berulang-ulang, bisa nggak hanya sekali untuk mendapatkan velocity model yang baik. Dan itu biasanya dilakukan menggunakan tomografi ya. Tomografi jadi tidak menggunakan, eee, velocity analysis manual gitu ya. Eee, dan ini prosesnya iteratif sih, memerlukan input, juga dari interpreter biasanya ya, untuk terutama terkait strukturnya sudah sesuai atau belum. Nanti akan dibahas di kesempatan yang lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau enggak kita akan coba latihannya ya. Latihannya latihan 5 ini. Kita coba sebentar. Cuma ini latihannya ini saya ganti ya, 5A ini saya ganti latihannya. Jadi kalau kalian ke apa, ke Google Drive ini yang saya kasihkan, di folder kuliah itu, di folder kuliah itu ada exercise 5A ya. Nah ini, kalian download aja yang ini, exercise 5A yang ada di sini atau saya attach di ini ya, di chat ya, bisa di-download deh. Nggak bisa ya? Sebentar ya.
Iya, oke oke. Saya sorry ya, saya betul betul betul. Oke, ini kan masih yang lama ya. Yang lama. Nah, kita taruh di mana ya? Download aja dulu ya. Di sini ya, di 2022. Oke, jadi baik. Oke ya, ada keluar nggak di chat ya, akan diambil itu
Selesai, terima kasih. Udah dapat semua di chat atau dari Google Drive? Ini jadi kita akan time migration untuk impulse response ya. Jadi impulse response tuh kita punya bentuk apa? Bentuk spike spike kayak di kita punya bentuk spike seperti ini ya. Nanti hasilnya setelah migration harusnya kayak gini, parabolik ini ya. Kita punya bentuk spike, ini ya, ada beberapa spike. Ada 4 spike kalau nggak salah saya kasih. Nah, nanti dia akan minta input velocity-nya berapa ya. Itu kita masukkan aja. Kemudian dia akan run migration menggunakan apa ini. Saya sini pakai Stolt ya kalau nggak salah. FK migration. Jadi kalau kita run aja di sini, dia akan hanya minta input velocity. Dia masukkan aja berapa, misalnya 2.500 gitu ya, per second. Dia akan cepat aja sini harusnya. Jadi ini kita punya 4 spike ya, 1, 2, 3, 4 ini kelihatan nggak ya? Di inputnya ini 1 spike yang pertama, spike kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Kita lakukan migration dengan 2.500 meter per second velocity. Hasilnya ini yang spike 1 dia jadi parabolik seperti ini. Spike yang kedua seperti ini, 3 seperti ini, dan keempat. Jadi migration dia jadi memindahkan posisi spek ini ke semua posisi gitu ya. Dan kalau kita punya bentukan parabolik yang begini, dia nanti akan kolaps harusnya, akan jadi titik seperti yang inputnya ini. Jadi kebalikannya itu ya. Dia kalau kita parabolik ke bawah gini, inputnya punya difraksi gitu lah ya. Diffraction gitu setelah migration dia akan collapse menjadi titik-titik seperti ini. Gitu ya. Nah, yang 5A ini bisa semua ya? Bisa semua, ada yang nggak bisa nggak? Ada yang nggak jalan? Ada yang nggak bisa, ada yang bermasalah? Bisa semua ya? Nggak ada yang problem ya? Kak, Kalau bisa kita lanjutkan ke yang B-nya, bagian B-nya. maaf, Ya. kalau ada error says CLRS undefined near line 33 kolom 58 itu kenapa ya Pak? Apa undefined? Says CLRS. Oh, CLRS ya. Undefined ya. Berarti color map ini nggak ada ya. Kalau nggak ada ini ganti aja. Mbak, ini colors ini ganti jadi gray gitu. Gray aja. Kalau nggak ada. Colorsnya berarti kalian nggak punya ya color mapnya. Ganti aja gray ini. Color mapnya. Run lagi.
Ya, bisa keluar sekarang. Dua-duanya yang diganti ya? Saya lupa. Itu masih color. Dia ada 2 ya. Yang di atas ini juga yang 3-3 ya. Jadi yang ini grey, semua diganti grey ya, yang says color ya. Yang di baris 33 sama baris 40 ya. Oh enggak, dan ada says color-nya itu color map-nya diganti grey aja. Seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Bisa? Bisa jalan sekarang Bisa, kan? Pak. Bisa, Oke. Pak. Sudah berhasil. Terima kasih. Oke, yang 5B kita akan melakukan apa? Time migration, Kirchhoff time migration dari data model ini ya, yang model short-term ini. Tapi kita perlu ubah ini jadi velocity modelnya kan dalam depth nih ya aslinya ya. Kita ubah jadi velocity dalam time ya. Seperti kemarin ya, seperti minggu lalu pas interpolasi. Jadi kita ubah ke velocity dalam time dulu, baru kita gunakan untuk time migration menggunakan Kirchhoff. Itu yang B, 5B. Ini cuma ini mungkin perlu ganti juga ya, says colors ya. Says colors-nya ganti gray. Enggak, ada lagi di baris 55 sama baris 75 ya, 30. Says colors-nya ganti gray. Baris 55 dan baris 75 ya. Oke. Jadi dia akan pakai model yang salt model itu, kemudian kita interpolate ini, kita ubah dari velocity model dalam depth menjadi velocity model dalam time. Kita coba run aja. Oke, ini dia lagi. Convertnya ada 1290-an kalau nggak salah. Yes. Oke, sudah selesai. Sekarang dia running migration yang kick off migration. Ini inputnya ya, contohnya ini velocity modelnya yang udah kita ubah ke dalam time. Dan ini hasil migration, kick off migration ya. Nah, umum terlihat gimana? Kalau secara umum kita lihat yang di atas dari stall-nya ini sih udah oke ya. Ini ada fault-nya kelihatan, ini juga ada fault juga ya. Ini reflektornya bisa dilihat diinterpretasikan mudah gitu ya, yang di atas stall-nya. Tapi kalau kita lihat yang di bawah stall-nya ini dia masih berantakan ya, masih nggak jelas gitu. Karena apa? Karena velocity-nya di sini sangat sangat tinggi gitu ya di dalam salt body-nya. Jadi di bawah dari salt body itu dia jadi rusak. Karena time migration tidak bisa mengoreksi kompleks velocity gitu ya. Jadi untuk hal ini kita perlu depth migration. Ya, gitu ya.
Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Iya, time migration tidak bisa mengoreksi struktur seperti ini ya, struktur dan velocity yang kompleks seperti ini. Berarti kita perlu, eee, depth migration itu ada di latihan 5D sebenarnya. Jadi kalau kita buka 5C sebenarnya hanya untuk velocity apa, blocking ini udah saya run dan saya save, jadi datanya udah ada harusnya. Karena udah di-run, kalau belum nanti di-run dulu, tapi harusnya udah ada. Jadi kita langsung ke yang 5D ini, eee, kita run depth migration, menggunakan post stack apa nih, PSPI, phase shift plus interpolation. Nah eee, ini agak lama sebenarnya running-nya, saya nggak tahu di sini kalau kita run lagi coba. Nah ini cukup awal-awal sih cukup cepat ya kenceng, tapi dia makin lama makin lambat. Ini kita perlu 300 depth step ya. Ini saya baru di 12, 13, jadi agak lama ini running-nya. Jadi, kita tinggal aja. Harusnya hasilnya kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadi seperti di kanan ini. Jadi dari sini terlihat kalau memang jadi terlihat untuk depth migration, kalau kita lihat tadi, di atasnya sama ya, mirip dengan time migration, udah oke gitu ya. Kita lihat formnya kelihatan di sini juga, di sini. Tapi di bawah dari body salt ini, kita lihat sekarang udah mulai kelihatan nih jelas nggak berantakan seperti tadi, seperti time migration ya. Jadi memang untuk, struktur dan velocity yang kompleks seperti model ini, kita memerlukan, depth migration gitu ya. Tidak cukup dengan time migration. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada itu slide terakhir ya. Itu slide terakhir dan ini juga latihan yang terakhir nih, yang agak lama. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Atau ada yang nggak jalan? Ini biarin aja nih lama, agak lama running mungkin sekitar 30 menitan ya, tergantung komputer. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Pak, tadi mau konfirmasi, Pak. Berarti untuk struktur-struktur kompleks itu PSDM lebih ini ya? Lebih efektif ya? Iya, iya, secara teori gitu, tapi kesulitannya kita harus punya velocity model yang bagus ya, yang cukup akurat untuk PSDM. Nah, kalau velocity modelnya nggak ini kan karena kita velocity modelnya punya ya di latihan ini. Jadi udah jelas itu velocity model yang tepat gitu. Tapi kalau kita nggak punya, nggak bisa membuat velocity model yang baik, antara PSDM dan PSTM jadinya Banyak beda. Iya. nggak terlalu beda, iya. Oke. Asalkan kita makanya proses untuk membuat velocity model untuk PSDM biasanya sedikit lebih lebih kompleks dibandingkan PSTM ya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materi dari saya sih itu aja ya. Ada yang udah tahu jadwal kita untuk UAS kapan ya? Belum ada ya? Belum tahu ya? Kita coba Kalau di kalender akademik sekitar tanggal 19 sampai 30 Desember, Pak. 19. Oh, berarti masih bentar, masih berapa minggu lagi? 14. Masih ada sebulan ya, 4 minggu lagi ya. Ada 4 minggu lagi ya. Saya rasa masih cukup sih. Oke. Ya. Oke. Saya rasa masih cukup sih. Berarti mungkin masih bisa Oke, berarti kayaknya itu dulu ya dari saya ya. Kita coba ketemu lagi Jumat ya. Nanti ya, Jumat kalau nggak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan nanti saya kabarin lagi di WA ya. Grup ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Kalau tidak, kita akhiri dulu di sini ya pertemuannya minggu ini. Sampai ketemu lagi dan semoga selalu sehat-sehat selalu semuanya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya ya.